dipersembahkan oleh Selamat malam, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kali ini menjadi sorotan dan juga viral di media sosial karena tampil dalam tayangan azan sebuah stasiun TV swasta. Di satu sisi ada yang menganggap itu biasa, tidak ada narasi kampanye, tidak ada ajakan untuk mencoblos. Tapi di sisi lain ada juga orang yang mempertanyakan jangan-jangan ini curi start kampanye. Padahal waktu kampanye belum dimulai. Apakah ini ujungnya ke politik identitas atau seperti apa? Itu masih tanda tanya besar yang kita bahas malam hari ini, Maria. Itu dia. Memang kemunculan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi ini memang memunculkan berbagai polemik. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam politik identitas atau justru sudah merupakan kampanye terselubung atau sah-sah saja dan juga merupakan suatu hal yang baik yang bisa dicontoh juga oleh bakal calon presiden lainnya. Kita juga akan bahas langsung bersama sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Tapi kita juga berikan selamat datang kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teman-teman mahasiswa sudah pada nonton azannya? Udah ya? Bisa niruin, bisa kan? Oh bisa juga. Kita libatkan ini yang datang malam hari ini luar biasa spesial semua. Nah ini dia, kita perkenalkan satu persatu. Ada Ustadz Yusuf Mansur, Waketum Partai Perindo UIM. Selamat malam, Assalamualaikum. Boleh sambil cek audio, Ustadz sudah lama tidak mendengar suara merdu Ustadz Yusuf Mansur? Iya siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada, ya. dan juga ada Bang Dede Prayudi, Sekjen Teman Ganjar. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Salam tegar. Sama-sama. Dan juga ada Kiai Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan politisi Partai Nasdem. Ustadz, kita panggil Ustadz juga malam hari ini. Ustadz Effendi Khoir. Assalamualaikum, Gus Coy. Assalamualaikum Gus Coy. Salam perubahan. Wah, salam perubahan. Kemudian ada juga akademisi, Mas Adi Armando. Selamat malam. Terima kasih banyak. Oh, politisi juga. Sekarang politisi juga ya. Akademisi dan juga politisi. Oke, Mas Adi Armando. Tidak masalah kan, Mas Adi? Kami sebut politisi. Kami juga mengundang politisi Partai Umat, Mas Mustafa Narawardaya. Assalamualaikum, Partai Umat untuk Indonesia. Ini kok pada curi start semua ini bukan kampanye terselubung ya malam hari ini ya. Semua punya slogan Harus masing-masing. disclaimer dulu nih. Tapi kita boleh langsung ke Mas Mustafa Nara melihat tayangan azan yang muncul baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi swasta. Kami juga ingin menghadirkan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI apakah sudah tersambung. Kami ingin tahu hasilnya apa karena kabarnya KPI juga sudah memanggil stasiun TV yang bersangkutan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Alia. Assalamualaikum Bu Alia, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam. Oke, siap. Nanti kita akan tagih bagaimanakah hasil dari kajiannya dan juga apakah sudah mendapat balasan surat yang dilayangkan kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Nanti kita tahan dulu ya Bu Alia ya. Kami berharap jawaban KPI malam hari ini tidak normatif ya. Ada jelas nih, ini melanggar iya atau tidak. Gitu Itu kan. dia yang kita nantikan. Mas Mustafa Nara, langsung Mas dijawab Mas. Mas Mustafa Nara merasa terusik nggak dengan azan? Atau suka dengan azannya? Narasinya sih nge-tweetnya agak cukup keras ya, kita lihat ya. Enggak juga. Isu ini membuat banyak kalangan bingung ya. Yang semula kita mungkin berbeda pendapat, sekarang menjadi satu kubu. Ini soalnya nih. Coba bayangin, kapan ya, seumur hidup saya nggak pernah namanya satu kubu dengan Adi Armando. Ini kayak gara-gara isu adzan, jadi satu kursi sama kita ini. Kan luar biasa. Jadi memang begitu, saya banyak baca pendapat tokoh-tokoh itu pecah semua. Yang semula bermusuhan gara-gara adzan jadi berteman. Yang semula berteman gara-gara adzan jadi bermusuhan, berbeda klaster. Nah kalau dalam politik, mohon maaf ya, saya tidak mengajarin. Saya ini paling junior, saya ini masih muda, saya masih milenial ya, tanpa bermaksud mengajari. Di politik itu ya sudah pasti yang namanya pencitraan itu wajib. Jadi tidak ada namanya orang berpolitik, terjun politik, mendarat sebagai politikus seperti Ustadz Yusuf Mansur. Itu sudah pasti pertama kali adalah di sini adalah harus pencitraan baik. Tidak mungkin dia akan menunjukkan mencitrakan dirinya buruk atau jahat. Meskipun sebelumnya dia orang jahat, katakanlah begitu. Jadi kalau kita sudah terjun ke politik, otomatis kita akan mencitrakan diri
sebagai seseorang politikus atau aktivis atau pengurus atau apapun namanya yang dia positif di mata masyarakat. Itu niat pertamanya, tidak mungkin kemudian saya berniat meskipun kemarin saya jahat, sekarang saya akan lebih jahat lagi, nggak mungkin. Pasti akan mencitrakan diri dengan baik. Itu prinsip yang pertama yang ini saya katakan. Oleh karena itu siapapun yang kemudian muncul di frekuensi publik, entah itu radio, TV, atau internet, dia muncul di sana, kalau dia politisi, sudah pasti masyarakat sudah dalam pikiran sudah ngomong, ini pasti pencitraan. Karena begini kebiasaan, setiap 5 tahun ini terjadi. Entah itu pilkada, pemilu, setiap 5 tahun sekali. Yang paling laris untuk perempuan adalah jilbab. Yang paling banyak kita lihat di spanduk, itu juga perempuan-perempuan berjilbab. Bahkan ketua umum sebuah partai politik, munculnya juga berjilbab, padahal sebelumnya nggak pernah berjilbab. Ini memang tahunan, 5 tahunan. Pilkada juga begitu. Kalau Ganjar ini termasuk pencitraan nggak? Semua politikus kan pencitraan, tadi saya bilang di awal. Ini? Oh ya pasti, tidak mungkin orang muncul sebagai talent ya di adzan, video yang dia muncul 2 kali dalam sehari, tidak mungkin tanpa niat pencitraan. Mohon maaf ya, ini memang seperti itu. Persoalannya adalah ngaku atau tidak, itu iklan atau bukan. Ingin pesan di situ. Saya nggak selamanya percaya kepada KPI atau Bawaslu ya soal ini, karena saya sudah lama berurusan dengan mereka dan itu tidak adil menurut saya. Kalau yang berbuat itu adalah partai umat katakanlah, itu sudah ramainya luar biasa di luar sana, sampai 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, ramai Bawaslu itu. Belum akan dicoba, kami tegur. Mas. Belum dicoba Mas. Jangan dicoba. Belum terbukti. Oh belum gitu. Terbukti, kan? Nah, tapi ini juga nggak ada ancaman sekali sedikit pun nggak ada ancaman itu. Jadi emang berbeda, maka saya nunggu Bawaslu mungkin 2 tahun 3 tahun kan keluar itu. Nunjuk KPI ini tugasnya KPI ini. Bukan Bawaslu tapi KPI kan begitu kan, sang lempar kan. Nah persoalannya gini, Ganjar ini saya seumur hidup saya, mohon maaf sekali, kalau Yusuf Mansur, saya tahu beliau adalah orang pesantren, pimpinan pesantren. Meskipun nggak pakai kopiah, saya tahu beliau adalah orang yang religius. Jadi kalau dia muncul di talent adzan, saya nggak kaget sama Yusuf Mansur. Karena beliau memang religius dari awalnya memimpin pesantren dekat rumah saya gitu. Atau beliau ini dari Muhammadiyah apalagi ya, saya tahu. Tapi kalau Ganjar, mohon maaf nih, ini kan yang kita gaung-gaungkan, bukan kita, ada sebuah kelompok yang menggaung-gaungkan. Kalau kita milih pemimpin, jangan milih yang soleh. Ini juga ngomong gitu dulu ini, jangan milih yang soleh. Dulu. Lah sekarang berubah. Jangan kemudian adzan itu mencitrakan seolah-olah pemimpin yang harus kita pilih itu yang soleh gitu. Memang ini menjadi bumerang jadinya. Ganjar, mohon maaf sekali saya ngomong, sebelumnya dalam 2 pekan sebelumnya itu viralnya bukan soal religiositas. Mohon maaf ya. Soal apa coba? Video. Tiba-tiba berubah menjadi Thailand di adzan. Ini kan mengagetkan masyarakat netizen. Maksud Anda apa nih Bang? Ini persoalannya ini poliidentitas atau identitas politik kan suka dibolak-balik. Kalau poliidentitas itu mainnya di ranah nasib, kemudian kesamaan pikiran, kesamaan tujuan, lalu mencapai tujuan yang ingin capai. Kalau identitas politik itu mainnya di arah warna, style, ya kan? Itu kemudian semacam warna lah pokoknya. Tapi kalau dia kebalik, ini parah. Dia identitas politiknya adalah misalnya nih, pro wong cilik. Lalu dia memunculkan dia sebagai pro agama. Pasti ini akan diomongin ini mencuri identitas pihak lain. Jadi identitas politik yang dia tidak punya, dia munculkan dalam setiap pemilu. Itu Mas namanya Nara, mencuri. sambil kami tayangkan kembali cuplikan azannya, tidak ada logo, tidak ada simbol parpol, tidak ada gambar yang mengarah merah identik dengan PDIP, tidak ada sama sekali Mas. Dalam cuplikan video azan tersebut. APK itu tidak berbunyi, bendera nggak berbunyi, logo nggak berbunyi. Apakah sesuatu untuk menawarkan sesuatu harus bunyi? Enggak. Dia jelas akan menjadi capres. Memang belum mendaftarkan. Tapi kan sudah dideklir di mana-mana. Ganjar tiap hari lari-lari ke sana kemari pakai celana lucu-lucu itu sebagai baca pres ya. Orang sudah tahu. Jadi image masyarakat terhadap Ganjar itu adalah baca pres, bukan baca wapres. Sudah tahu masyarakat itu, meskipun belum daftar. Nah kalau Bawaslu dulu gini, ketika Partai Umat melanggar dikit ya, pasang bendera di samping masjid. Langsung ngomong, ini melanggar karena kampanye di luar jadwal kampanye. Kalau kemarin berubah lagi, kan belum jadwal kampanye, jadi urusannya KPI. Jadi lucu nih. Nah seperti itu. Jadi kalau Ganjar ini yang muncul, otomatis masyarakat akan bilang, ini sudah pencitraan dan juga politik identitas. Yang salah karena sebenarnya style dia, warna atau identitas politik dia bukan itu. Seandainya dia itu syutingnya itu adalah bersama wong cilik, wong miskin di pinggir-pinggir sungai, masuk dia. Bukan politik identitas. Karena identitasnya sama yang dia bangun selama ini, tapi dia masuk ke
ranah agama. Bang Nara, kalau saya boleh bacakan postingan Anda ya dengan menampilkan gambar Pak Ganjar yang muncul di tayangan azan. Hobinya apa? Yang dipertontonkan apa? Inilah politik munafik katanya, bukan politik identitas. Ya. Munafik, Bang. Ya betul. Jadi begini, kalau dalam agama Islam, mohon maaf sini gak ngajarin ya. Munafik itu apa? Yang diomongkan gak sesuai dengan Ibadah loh ini, Bang. Iya betul, tapi kalau bahasa kita, kalau bahasa umum bukan bahasa muslim itu, ya ini namanya lambe dan tempe dan seterusnya. Esok sore, esok tempe, sore dele dan seterusnya. Mohon maaf saya ceritakan kan, 2 minggu sebelumnya, 3 pekan sebelumnya, image Pak Ganjar itu bukan soal dekat dengan agama, dengan adzan dan seterusnya. Beliau itu lebih ke, mohon maaf, ini gak enak mau ngomongnya itu gak enak saya itu. Karena gini, kenapa pemimpin negara ini kalau belum jadi pemimpin selalu gini, coba lihat gagasannya ke depan. Coba lihat program dia ke depan. Nggak pernah lihat masa belakangnya sebelumnya apa. Jadi masih konsisten ya dengan kita beli mobil aja. Kita beli mobil aja. Kita pikirkan kita lihat bawahnya ini kropos apa enggak. Ini bekas banjir atau enggak. Mobil kita melihat masa lalunya. Bagaimana calon pemimpin bangsa yang akan memimpin mayoritas muslim ini sama sekali nggak melihat masa lalunya. Mas Nara ini tidak ada sentimen pribadi sama sekali? Nggak ada. Nggak ada. Kita ke UIM boleh, Mas Nara, kita ke UIM. Kalau UIM melihatnya apakah ini karena kebisingan di akar rumput sehingga viral, kemudian digoreng, atau sesungguhnya dalam kajian secara agama? Mungkin Mas Mustafa ngiri aja. Munafik katanya, Gak ada tempatnya gitu. Ya kalau ada tempatnya kali gitu. Jadi kalau saya kan berusaha dengan izin Allah positif ya. Apa aja baik sangka aja. Saya pernah misalkan ini berbeda topik. Ada orang bilang, masa tuh artis umroh aja dia pakai kerudung, pakai jilbab. Terpulang bagaimana? Saya bilang, lumayan tahu 9 hari dia pakai kerudung. Kenapa kita nggak doain yang baik-baik aja? Nah, doa saya yang baik-baik apa? Ya semua capres, nanti semua cawapres. Ya monggo, bismillah. Umat pengen nunggu kok. Umat pengen ngelihat kok, iya pada ke masjid apa enggak, sholat apa enggak, ngaji apa enggak. Kan umat pengen juga merasa terwakili kan, bahwa semua punya kesalahan, semua punya masa lalu. Di sini siapa juga yang enggak pada punya kesalahannya, enggak pada punya masa lalu, kan pada punya. Saya setuju tidak boleh melihat harus melihat ke belakang, tapi bukankah kita juga harus melihat ke depan. Siapa tahu dengan cara begini, misalkan Pak Ganjar benar-benar bisa istiqomah ke masjid tiap waktunya. Kan memang sebelumnya enggak apa gimana nih? Ya saya nggak tahu. Hati-hati nih. Kita bukan bininya juga gitu kan. Tapi ya kita berdoa kan, baik sangka dan berdoa. Dan positioning beliau kan, dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya. Tapi kan masih sebagai masyarakat biasa. Berbeda dengan bendera. Bendera kan clear. Bendera itu clear, nggak apple to apple juga. Kalau tadi misalkan Mas Ganjar, Pak Ganjar kan dia tanpa atribut juga, masih sebagai warga biasa yang belum didaftarkan. Tapi itu karena saya mungkin tapi tadi tudingannya jelas UIM, kata Bang Nahra, ini bagian dari pencitraan bahasanya. Kembali tadi semua pada niat masing-masing. Baiknya sih kita nggak usah masuk ke posisi niat masing-masing. Kita udah bahaya kalau kita ngomongin sesuatu masuk kepada potensi niat. Potensi niat itu mendingan kita jadiin doa. Mudah-mudahan dia terus begitu. Nah kalau terus begitu kan cakep. Dan penting juga kita melihat misalkan kandidat-kandidat lain keberpihakan terhadap agamanya seperti apa. Mau nggak mau ya Indonesia adalah negara yang agamis. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan, tapi sebagai doa kita bersama. Oke, menurut Anda ini termasuk dalam politik identitas nggak UIM? Enggak, itu mah identitas politik. Politik identitas itu kan kalau ngancem-ngancem kan. Kalau nggak milih ono ntar jadi begini, kalau nggak milih ini ntar jadi begitu. Nggak ada ancaman, nggak ada apa. Gestur apa segala macamnya insya Allah ngalir kayak air aja gitu ngalir gitu. Tapi kami dengar UIM sebagai ordal, orang dalam. Kan tahu juga kan. Di stasiun TV-nya, kemudian interaksi mungkin dengan yang empunya, medianya, salurannya dan juga komunikasi dengan Ganjar. Apakah Ganjar tahu dengan segala konsekuensi resikonya ketika tampil di azan tersebut UIM? Udah dihitung bahwa ini kan yang kemudian pasti ada pro kontra. Udah itu mah udah dihitung. Tapi kan kita mengedepankan ini ada pendidikan yang baik. Kan harus sepakat dong, ya kan Pak Mustafa, Pak Ade dan semua yang lain. Kalau emang ada sisi baik yang bisa kita munculkan,
Kenapa harus sisi buruk yang kita munculkan? Sisi baik aja, jadi pelajaran berharga buat nanti semua yang ada di gerbong yang bersangkutan. Kita mau bela siapa itu? Masuk masjid, ayo kita masuk masjid begitu. Ya tentu sesuai dengan agama masing-masing. Silakan masuk gereja, silakan masuk wihara dan seterusnya. Tapi ini perbuatan baik yang bisa ditiru menurut saya. Tinggal kan kalkulasi berikutnya kan ini kesalahan atau tidak. Nah ranah ini kan sekali lagi ada kemudian yang nanti akan menjawab. KPI, KPU dan lain sebagainya. Semoga mudah-mudahan kita menunggu nih dari teman-teman yang lain bisa mengikuti gitu. Dan harapannya sederhana aja gitu. Mudah-mudahan abis ini bukan pencitraan. Bukan sekedar pencitraan, artinya ada tanggung jawab dong ketika sudah mewarnai dirinya. Atau sudah diwarnai, ayo bismillah yuk gitu. Misalkan dia ayah yang tidak baik, suami yang tidak baik, ibu yang tidak baik, istri yang tidak baik. Tapi ketika dia sudah masuk ke pencitraan ayah yang baik, mudah-mudahan dia terpenjara dengan pencitraan baiknya itu kan jadi keren. Jadi bagus. Saya sih setuju ya dengan pendapat ini. Ya, Namanya orang sholat pasti baik. Ya. Pasti baik. Apalagi menjadi talent adzan pasti baik. Kalau ini sebuah kebaikan, gimana kalau nanti pekan depan adalah Anies yang menjadi talent adzannya. Terus di ada di kegilir, nanti Prabowo berikutnya. Ya kan setuju nggak dengan MNC? Ya, kalau saya sih setuju benar. Nah persoalannya beliau bukan MNC. Ya, di sini nanti harus tanya ke Pak Haritanu ya, apakah ini membayar atau tidak, atau gratis atau tidak. Karena dalam nuansa politik seperti ini, dalam tahun-tahun politik, semuanya akan muncul tokoh politik sebagai politik-politik yang dia sedang bermain. Panggung Panis sudah lebih banyak loh sebenarnya. Oh kita nggak mau soal itu dulu, ini soal adzan dulu. Kalau soal perbandingan nanti kita bandingin semuanya. Artinya kan sebenarnya. Fokus di adzan maksud saya, iya. adzan dulu. Kebetulan dengan izin Allah kan masuk kepada posisi yang memang tiap hari dan kebetulan tayangannya sama. Tapi teman-teman yang lain sudah pada begitu, silaturahim politik, ke kiai, ke pesantren. Ini frekuensi publik maksudnya. Kalau soal itu pasti frekuensi publik yang dipakai oleh kan pasti terbelah, adzan Pak. ini. Pasti tentu terbelah, ini oleh pasti masyarakat ada. bermasalah. Kita juga harus menghargai yang memang kontra. Ya, it's okay. Makanya saya bilang nanti tinggal wasit nih. Tinggal wasit kan kita kembalikan kepada ulil amrinya, kita kembalikan kepada Mas Nara, wasitnya. tapi kan kata Uyam tadi bisa memantik, bisa mengajak yang lainnya untuk ikut rombongan dalam kebaikan tadi bahasanya. Kalau kita sederhanakan. Kalau kita untuk memandang semua dengan positif, saya setuju aja. Tapi kita juga hafal dengan tipikal-tipikal politik. Hafal semuanya. Pak Mustafa, saya sebagai pribadi ya. Dulu. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi misalkan ada orang nyalek, ini membantu di masjid Ustadz, apa namanya, karpet. Begitu nggak jadi udah ambil lagi karpetnya. Ada seperti itu. Dia rame-rame membagi jilbab. Begitu nggak jadi copot juga jilbabnya. Waduh. Di partai politik juga ada tuh nyalek di Sumatera Barat. Perempuan, kalau dengan partainya beliau dulu ini. Ketika nyalek, rapet. Begitu nggak jadi sekarang copot jadi presenter TV podcast. Jadi memang seperti itulah tipikalnya politik tidak semua sih, tidak semua. Baik, bismillah, saya sebagai warga negara biasa. Dan sebagai orang yang pernah banyak berbuat salah. Ketika ada di masa lalu salah, katakanlah soal video porno. Kemudian sekarang ada upaya untuk membereskan, untuk membalikkan. Kenapa kita nggak appreciate? Sebuah kesalahan dong biar bagaimana mengatakan bahwa itu masalah video porno. So kita sepakat bahwa semua everybody has his own mistakes. Clear. Tapi kemudian ketika seseorang berusaha untuk menunjukkan kesebalikannya. Dan itu bukan pencitraan. Si istrinya juga itu kan sebuah keturunannya luar biasa. Artinya secara pencitraan lain-lain enggak juga. Satu lagi. Kadang kan kurang menunjukkan saja. Nah, cuman maksud saya kenapa kita tidak memberikan tempat juga ketika ada orang pengen berubah. Ketika ada orang persepsinya juga pengen berubah. Kan baik gitu ya. Baik. Daripada kemarin diomongin soal yang satu, mendingan soal yang ini kan keren. Jadi begini Ustadz, saya sih setuju aja. Siap salah ya. Jadi siap salah. Ada 3 calon. Kita beli sayur 3 terong yang ingin kita makan. 3 terong ini kondisinya berbeda. Yang satu udah pasti jelek kemarinnya. Ini kita lihat bagus sekarang ini. 3-tiganya yang satunya ingin berubah menjadi bagus, satunya sudah bagus, satunya dianggap lebih bagus lainnya. Saya kalau mudarat paling kecil yang saya pilih. Kalau yang soal ini apalagi pemimpin gitu. Jadi sekarang yang tersedia 3, satunya mulai mau berubah. Ya enggak apa-apa, itu niat semuanya baik. Cuman yang ada menurut saya, ya kalau ini kan berbeda partai ya jadinya kan.
Kalau saya tidak mungkin pilih sesuatu yang saya udah tahu masa lalunya seperti itu, baru mulai sekarang konon mau berubah katakanlah. Kan bukan beliau sendiri yang ngomong kan. Kalau soal pornografi, beliau sendiri yang ngomong niat, lah kalau saya suka gimana gitu kan. Maksudnya ini kan pengakuan sendiri, bukan dipaksa ya. Pengakuan sendiri. Yang mending saya pilih yang seseorang yang sudah tentu baik di mata saya, masa lalunya maupun gagasan masa depannya. Ya itu persepsinya Pak Mustafa Nahra sendiri ya. Bahwa mungkin dari pihak Ganjar dan teman-teman semua mungkin juga tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan misalkan untuk menunjukkan pencitraan di posisi itu. Cuman kalau kita melihat adalah kebaikan ini harusnya diapresiasi dan silahkan tetap teman-teman yang lain juga mengambil posisi yang mungkin sama gitu. Iya silakan masih ada TV. Kalau memang sudah dihitung-hitungkan begitu dari pihak stasiun televisi maupun juga dari pihak Ganjar sudah ada perhitungan. Bukankah sebuah stasiun TV harus netral ya? Iya netral kan ditunjukkan ini kan masanya bukan masa. Baca presnya kan 3. Iya. Nah kalau soal itu sih mungkin teman-teman yang lain lah yang menjawab. Artinya ketika kemudian ada aspek regulasi kan juga tidak ada atribut di masa belum didaftarkan. So ini bab masalah persepsi. Kalau masalah persepsi kan belum azan aja persepsinya kan udah dari teman-teman emang begitu kan begitu. Iya kan? Ya bagaimana persepsi mah bagaimana kalau emang temennya ya temennya, kalau emang musuhnya kan musuhnya. Supaya tidak terlalu keruh Maria, malam hari ini supaya makin jelas ini yang dipersoalkan munculnya Ganjar dalam azan atau saluran publik yang harusnya digunakan untuk kepentingan halayak tapi ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sesaat lagi ditanggapi Bapak-Bapak. Hanya di Catatan Demokrasi, Mirsa.